Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang kedua, yang keempat, apalagi yang mereka hancurkan? Hancurkan ukhuwah. Apa ukhuwah? Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Persatuan Islam acak, adu domba. Dulu Muhammadiyah dengan NU, sekarang mereka adu domba antara Salafi dengan Jamaah Tabligh. Antara masjid ini di masjid sana. Makanya jangan mau masuk perangkap mereka. Kalau saya semua saya rangkul. Saya di Tabligh saya ngisi, saya ajak. Di NU saya rangkul. Di Muhammadiyah saya sampaikan. Mari kita bersatu, ada Al-Quran. Insya Allah kita sama, karena Al-Quran kita sama. Mari saja. Bisa insya Allah. Jangan egois. Jangan merasa benar sendiri. Bujuk mereka. Kawan saya dari Tabligh banyak. Jamaah saya dari NU banyak. Tapi mereka nyaman. Saya bicara satu konteks apa? Akidah. Semua sepakat sama. Sepakat ya? Antum sepakat? Kita rangkul mereka, kita ajak, jangan kita ejek. Mereka juga manusia. Boleh jadi mereka belum ikut sunnah bukan karena menolak, karena belum tahu. Kedua, belum menikmati. Kita ajak mereka ke masjid, yuk ada pengajian bagus. Nanti kamu terserah mau datang lagi silakan, nggak datang ya nggak apa-apa. Tapi kita perdengarkan bahwa kita bicara Al-Quran dan kita bukan mengejek, kita mengajak. Sepakat? Inilah tahap-tahap yang mereka hancurkan. Berhasilkah mereka? Subhanallah, berhasil. Akidah sudah diacak, aliran sesat sudah berkembang, syariah kita sudah dibuang, khalifah kita wallahu a'lam, ukhuwah kita sudah hancur. Indonesia hari ini. Sepakat? Allahu Akbar. Malam hanya bisa kita berdoa, ya Allah, persatukan kami dalam kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kami dari rasa kebencian kepada saudara kami ketika kami berbeda. Maaf ya, terutama anda yang muda-muda ini ya. Jangan pernah ketika berbeda memusuhi mereka, tapi dekati mereka. Tunjukkan simpati. Islam itu lembut dan ramah. Kalau perlu kita ajak traktir makan. Kita lihat suka acara-acara yang aneh-aneh, ya, yang menyimpang, yang musyrik. Kita datangi dia. Afwan, kamu sedang ke sana? Iya. Mohon maaf ya, sebagusnya hindari ya, karena tidak punya dasar hukum loh. Lebih nikmat ikut pengajian saya insya Allah. Kasih dia bakso, semangat. Kita enjoykan kita dengan dia, kita gembirakan kita dengan dia. Sudah dia merasa nyaman dengan kita, pasti tertarik insya Allah. Yang membuat mereka jauh, kita memusuhi mereka, bukan mendekatinya. Kita menganggap benar sendiri, bukan menjadikan mereka bagian dari diri kita. Itu yang berbahaya ke depan saya lihat di Indonesia. Sepakat? Insya Allah kita berhasil. Tahap berikutnya akan kita bahas. Strategi mereka adalah sekian. Tapi karena waktu sudah habis, saya dibatasi oleh peraturan masjid. Nanti kalau saya langgar, saya kena tegur. Ya, terima kasih. Inilah kenapa Islam difitnah. Karena Islam agama yang hak dan mulia. Agar kita tetap mulia, bertahan di Islam dan sampaikan Islam dengan cara mulia. Insya Allah kita maju. Oke, baik, silakan session tanya jawab. One man one question. Satu orang tuh pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Bismillah. Ya silakan, ada? Iya, langsung aja, tolong panitia antum. Bapak dulu yang berjenggot, lebih senior beliau saya lihat. Sama-sama berjenggot ya. Nama, status Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rabudiana dari Condet. Oh iya. Iya, pertanyaan. Pertanyaannya, seseorang ya, tokoh agama atau pimpinan partai Islam terbesar di Indonesia mendukung pilkada ya non muslim ya, bagaimana pendapat Anda? Dalam Al-Quran tegas, la tattakhizu yahuda wan nasara auliya, diharamkan menjadikan Yahudi dan Nasrani. Bukan hanya pemimpin Pak, ada 4. Pemimpin, wali, saksi, dan sahabat. Makanya uswah kita Rasulullah, bukan dia.
Saya tidak pernah memperkenalkan uswah di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Artinya di luar Rasulullah berpeluang salah dan menyimpang, berpeluang sesat dan jauh dari Allah. Ya sudah, selesai. Apakah Rasul mencontohkan seperti itu? Tidak. Jangan ikut. Mau dia partai besar kek, mau lambangnya Ka'bah kek, urusan dia. Yang itu kan maksud Bapak. Nggak ada urusan dengan saya. Karena yang masuk surga Rasul dijamin masuk surga. Ikuti contoh yang dijamin masuk surga. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Mau Ka'bah, mau apapun lambangnya. Kalau nggak benar tinggalkan. Meskipun sorbannya segede ban Vespa, nggak usah ikuti kalau dia menyimpang. Patokan kita pada uswatun hasanah sebagaimana Rasul menunjukkan sikap. Sepakat ya? Udah, kedua Bapak. Langsung cepat, mic-nya dioper. Langsung Pak. Ini Bapak sebelah. Nama, status, berdiri Pak supaya masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Daupay. Orang Batak. Mandailing. Iya. Mandailing itu Batak Mandailing Pak. Ya udah terserah. Ngeyel. Ya, silakan Pak. Banyak Kristen kalau Mandailing. Saya Batak Pak. Ya silakan. Sebelum pertanyaan, ada 3 saya kira ini peringatan lain tambahan daripada Bapak tadi di Al-Quran. Surat 8 ayat 73. Kaum kafir sebagian kafir merah pakai kafir. Betul. Tapi bagi kamu, bagi orang yang Islam, tetap ada dalam Islam kalau tidak ada dari kerusakan orang biasa juga. Iya. Satu. Yang kedua dia, begitu Al-Quran sedang disusun, Rasulullah sudah minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku meninggalkan Tuhan. Sudah diperingatkan. Iya. Yang ketiganya, persis seperti yang Bapak sebut, Fusilat ayat berkata, orang kafir berkata, jauhkan mereka dari Al-Quran, bikin hidup pikuk di dalam mereka. Itulah cara mengalahkan Al-Quran. Kenapa? Ini pertanyaan saya. Kenapa Indonesia yang mayoritas Islam tiap tahun memberangkatkan hadis melebihi korban sampai 40 tahun baru selesai haji? Justru makin banyak diazab sama Allah, tidak pernah belajar Al-Quran. Apa yang harus kita perbuat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabnya sederhana. Pembelajaran Islam di Indonesia bukan dimulai dari pondasi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kenapa orang mau ke masjid? Karena dia berilmu. Kedua, bertauhid yang benar. Kenapa Bapak membela-belain waktu dari pagi datang ke sini? Karena Bapak haus ilmu. Persoalan hari ini harus kita benahi. Kurikulum di SD sampai perguruan tinggi. Maaf Pak, karena saya orang kampus, ngajar di kampus. S1, S3, S1, S2, S3 di kampus itu pelajaran agama hanya 2 SKS semester pertama. Yang kedua, UAN, ujian akhir nasional, agama tidak masuk. Yang ada IPA, IPS, matematika. Artinya agama dianggap tidak penting di Indonesia. Satu-satunya cara, makanya saya berharap jadi menteri pendidikan. Kalau saya jadi menteri pendidikan, yang pertama saya revise berpikir agama. Bukan membanggakan kebenaran, tapi memahami kebenaran agama. Itu yang bagus. Selama ini kan selalu membanggakan kebenaran, bukan memahami agama yang dia banggakan. Akhirnya sekadar bangga tapi tidak sholat. Dia bangga Islam tapi tidak zakat. Dia bangga Islam tapi tidak berjihad. Kalau dia sudah berilmu dan bertauhid, siapapun yang menghadapi Islam dan coba-coba menghancuri Islam, dia hadang, walaupun dia akan menghadapi kematian, karena sudah bertauhid. Persoalan yang harus kita benahi, kurikulum di sekolah harus dibenahi. TK, SD, SMP. Lihat anak-anak TK Pak, anak saya di Bekasi, kelas 2 SD, mata pelajaran 14 mata pelajaran. Mau berangkat ke sekolah seperti berangkat umroh, dia pakai troli tasnya. Di Jepang, di Korea, SD itu 7 mata pelajaran, Indonesia 14. Bayangkan anak saya kelas 1 SD sudah 4 bahasa dipelajari. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Yang orang Batak disuruh bahasa Sunda, kadieu, kaditu. Kalau malam bahasa Sunda itu, pelajaran bahasa Sunda, malamnya stres sendiri anak saya Pak. Ayah besok bahasa Sunda, sudah cicing wae di situ. Enggak terlalu penting kok. Memangnya kalau pasti bahasa Sunda masuk surga? Badai ka mana teh? Badai ka lurus orang kada tilu urang masuk surga ente. Betul kan?
Yang harus kita pelajari apa? Anak saya doktrin. Minimal kamu 4 bahasa asing: Arab, Inggris, Jerman, Mandarin. Insya Allah. Ini enggak Pak, bahasa Arabnya hilang, Mandarinnya muncul. Bahasa Inggrisnya canggih, bahasa Arab enggak tahu. Afwan aja enggak tahu dia. Pak, afwan itu apa? Maaf. Iya, artinya apa Pak? Maaf, saya bilang. Iya Pak. Mohon maaf, afwan itu apa? Maaf Bu, saya bilang. Iya, maaf maksudnya Pak. Ya maaf Bu, saya bilang. Betul? Yang kedua Pak, apa yang kita mulai? Mulailah dari diri sendiri. Di rumah tangga gemuruhkan dengan Al-Quran. Makan jangan berdiri, minum jangan tangan kiri. Makanan yang halalan thayyiban. Jangan masuk ke restoran yang bukan pemiliknya orang Islam. Baca Quran jangan yang tidak Islami. Al-Quran rutin dibaca. Insya Allah kita bersih. Ini coba kita lihat Pak di rumah tangga. Saya belum pernah pergoki Republika di rumah orang Kristen atau Batak, tapi Kompas di rumah Muslim, perduain. Betul? Saya pergoki di mall jam 10 sampai jam 10 malam, yang penuh siapa? Orang-orang berhijab. Mall itu bukan tempat kita masjid dan pengajian. Makanya sampai sekarang saya tidak biasa membawa anak ke mall. Hari Ahad itu ya ke masjid. Saya bilang mall itu nak tempatnya syaitan. Kamu masuk ke sana berarti perangkap setan. Makanya di mall itu orang nggak ada yang ngantuk. Belum saya temui orang di mall gua. Tapi kalau ngaji ngantuk banyak. Apalagi nyender, betul? Ya, terus kesimpulan dari saya adalah mulai hari ini tolong lawan mereka dengan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Tolong jadi Al-Quran bacaan yang utama dan terutama di rumah tangga. Yang ketiga, cari uang yang halal dan thayyib. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita berkah. Nikah kita cara kafir. Lihat di hotel berdiri, minum tangan kiri. 6 item diambil, yang dimakan 3 item. Minum itu biasakan, ambil berapa yang dimakan, makan berapa yang diambil. Ini enggak Pak. Makan gado-gado sepiring, diambil 3 sendok letakkan. Ambil karedok sepiring, makan 3 sendok letakkan. Saya bilang, padahal orang Muslim, orangnya berhijab. Kenapa? Dia tahu sholat ibadah, maaf, dia tahu Islam itu hanya sholat, zakat, haji. Dia merasa sudah sempurna Islamnya. Makan masih berdiri, minum tangan kiri. Bahkan oknum ustadz pun masih saya pergoki. Tangan kanannya rokok, tangan kirinya makanan. Kadang tangan kanannya rokok, tangan kiri megang kitab. Akhirnya asap kena kitab, jadi kitab kuning. Gara-gara asap rokoknya. Subhanallah. Ini yang harus kita benahi. Dimulai dari rumah tangga. Iya. Pertanyaan ketiga silakan. Oh ini ada banyak sekali nih, subhanallah. Antum tolong bantu bacaannya, sini berdiri antum supaya masuk TV sini. Yang cepat, pakai mic. Ada 4 banyak ini. Waktu 10 menit lagi. Langsung. Assalamualaikum Ustaz. Di kantor saya mayoritas Muslim, tapi ada orang Nasrani yang setiap hari memposting kata-kata yang saya curigai berasal dari Injil. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini? Datangi dia, katakan apa motivasi ibu melakukan ini. Karena kita mayoritas Muslim, Bapak nggak pantas mengatakan itu. Sering saya katakan, kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Muslim. Apakah ini toleransi? Toleransi yang bisa kita pahami. Tolong, mudah-mudahan Luhut Panjaitan, Luhut Sitompul dengar ini. Kawan-kawan Nasrani tolong dengar ya. Tolong saya tekankan ini, kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini. Ini saya menjadi semua orang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta, Pak Pastur. Satu-satunya negara paling toleransi, negara Islam di dunia adalah Indonesia. Kalau Anda mengatakan Islam teroris, justru sekarang pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia adalah di Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia Pak, 380% per tahun. Hari libur semua agama sempurna Indonesia. Waisak hanya berapa persen libur nasional? Nyepi hanya berapa persen libur nasional? Yesus wafat kita libur. Yesus naik ke pangkuan bokapnya di sorga, kita libur. Betul kan? Bapak lihat Amerika, 50 negara bahagian, 176 tahun sudah merdeka, 76 sudah presiden. Baru 2015 kemarin di Amerika hanya 2 kota Idul Fitri, Idul Adha yang libur nasional. Apa itu?
New York dengan Washington. Selebihnya umat Islam tidak dapat hak libur Idul Fitri, Idul Adha di negara kafir. Siapa yang adil hari ini? Siapa yang toleransi hari ini? Indonesia merdeka sampai hari ini belum pernah menteri yang tidak ada Kristennya. Inggris negara demokrasi, tidak ada menteri di sana Muslim. Jerman negara demokrasi, tidak ada menteri Muslim. Amerika negara demokrasi, tidak ada menteri Muslim. Indonesia negara demokrasi, 5 menteri strategis Kristen sekarang. Menko Maritim, Menteri Perhubungan, ya maaf bukan Menteri Perhubungan, kemarin sudah diganti. Menteri ASDM, Menteri Peranan Wanita, Menteri Perdagangan. Betul? Siapa yang paling menghargai agama lain? Islam. Jadi jangan coba-coba Anda mempermainkan di luar negeri mengatakan Islam Indonesia membunuh orang agama lain. Justru kalau kita bunuh orang Kristen, kenapa justru Kristen pertumbuhan tertinggi di dunia di Indonesia? Saya punya data Pak, saya keliling dari Aceh sampai Rian Jaya. Kalau satu orang Kristen 99% Muslim, mereka tidak diganggu. Tapi kalau kita Islam di lingkungan Kristen diganggu nggak? Nyaman nggak antum dengan anjingnya berkeliaran? Nggak bakalan nyaman. Betapa toleransi Islam itu. Ya, oke, terus 2. Waalaikumsalam. Cara menyikapi lingkungan kita yang Muslim tapi mengakukan apa? Perlu penyampaian, Bu. Mengaku Islam tapi mengagungkan, ngefans sama orang kafir, katakanlah Ahok ya. Perlu pembelajaran terus-menerus dengan kelembutan, tidak vulgar dan tidak radikal. Karena kita bersyukur ada Ahok. Kenapa? Dengan dia menghujat Al-Quran surat Al-Maidah, orang sekarang rame-rame membaca surat itu. Akhirnya orang yang dulu sekuler jadi yakin bahwa haram memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Walaupun ada oknum kiai yang mengatakan lebih bagus memilih pemimpin kafir tapi adil daripada orang Muslim tapi korup. Pertanyaan saya, apa mungkin orang kafir adil? Yang adil itu hanya hukum Allah. Apa mungkin orang kafir menerapkan hukum Allah? Gak masuk akal. Kenapa keluar? Teman Ahok bukan? Subhanallah, ya. Jadi jelas kok, la tattakhizu yahuda wan nasara awliya. Bun, kalau Bunda yang bertanya ini, tolong sampaikan kepada mereka dengan kelembutan bahwa Islam itu agama ilmiah. Kita tidak pernah mengganggu bupati di Tapanuli yang Kristen. Kita hargai mayoritas Protestan. Kita tidak pernah mengganggu gubernur Katolik di NTT. Kita menghargai mereka Katolik. Tapi jangan ganggu Jakarta. Jangan Anda paksakan Jakarta dengan orang Kristen. Karena Jakarta 85% Muslim. Kita punya hak demokrasi. Gak usah bicara Islam ya. Kita punya hak demokrasi mengangkat, memilih, mencalonkan, menolak orang kafir di negara mayoritas Islam. Hak demokrasi kita. Karena demokrasi bicara mayoritas. Kita mayoritas Muslim, punya hak kita. Betul? Sepakat? Nih, terus kayak setoran uang aja nih, kayak menggandakan uang. Terus Saya banyak mendengar dari kajian-kajian Islam dalam waktu dekat ini akan ada makar dari Syiah dan komunis di sini Cina. Berpeluang karena dipergoki di Palembang, di Medan, di Kalimantan dan Batam, sekian ratus mereka tadi malam dideportasi dari Tiongkok. Tenaga kerja kasar, buruh kasar, tapi tidak ngerti bahasa Indonesia. Tapi maaf, begitu Menteri Tenaga Kerja kita yang lama mau mendeportasi secara tegas, malah dia dirisafel. Siapapun yang menantang Ahok, semua dirisafel. Lihat Rizal Ramli menantang belum adanya apa AMDAL di pulau yang akan dibangun, dirisafel. Anies Baswedan menganjurkan anak mengantar sekolah, dihantam Ahok. Berdebat, justru Anies yang dirisafel. Menteri Perdagangan yang lama Muslim tegas menolak impor minuman keras berlebihan, dirisafel. Itu kenyataan. Apa yang membuat negeri kita seperti ini? Betul? Udah, terus keempat.
Cukup ya Bu, kasihan saya.